Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pretest PPG untuk mata pelajaran PJOK atau Penjas ya. Nah, soal ini kami siapkan berdasarkan kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan untuk pretest PPG tahun 2022. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti Bapak Ibu dapat berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi pretest PPG yang akan dilaksanakan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah subscribe, kami doakan agar dapat menyelesaikan pretest PPG ini dengan baik dan lulus pada pretest ini. Langsung saja kita lihat soal pertama. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Pernyataan di atas merupakan titik-titik. Oke, Bapak Ibu, jawaban untuk soal ini adalah ya, B. Tujuan pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan nasional ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tergambar pada kata-kata, ya di sini bisa kita lihat kata kuncinya yang menunjukkan tujuan pendidikan nasional itu Bapak Ibu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, seorang guru terus menunjukkan komitmen dalam pekerjaan dengan mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan terus-menerus mengembangkan diri dalam pemanfaatan berbagai strategi yang digunakannya sesuai bidang keahliannya. Merupakan makna, ya, jawabannya adalah D. Profesionalisme. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya pada saat ini guru merupakan sebuah profesi ya. Nah, sebuah profesi itu menuntut profesionalisme dalam menjalankannya. Jadi kata kunci dari jawaban profesionalisme itu adalah dari komitmen ya, komitmen dalam pekerjaan. Jadi komitmen dalam pekerjaan ini menunjukkan ciri dari profesionalisme. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu, di mana individu hanya dipandang dari sisi fenomena jasmaniah, termasuk ke dalam titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan teori belajar ya. Nah, jadi pada soal ini dapat kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu adalah kebiasaan ya. Nah, menjadi kebiasaan. Apa itu teori belajarnya? Ya, teori belajar yang dimaksud adalah teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Nah, apa itu teori belajar behaviorisme? Teori ini dalam perkembangannya disebut juga aliran psikologi belajar, ya, di mana aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku atau kebiasaan yang dihasilkan dari proses belajar. Nah, kemudian ada 3 jenis teori yang lain. Yang pertama, teori belajar kognitif ya, yang dikemukakan oleh Piaget, menjelaskan bahwasanya belajar itu untuk meningkatkan persepsi atau pemahaman. Jadi kognitif, kata kuncinya ada pemahaman. Kemudian ada teori belajar konstruktivistik, ya tidak ada di sini. Nah, konstruktivistik sesuai dengan
kata dasarnya konstruk, berarti membangun ya. Jadi membangun pengetahuan. Kemudian teori yang keempat ada teori belajar humanistik. Di sini belajar bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia. Jadi kata kuncinya adalah kepribadian manusia. Soal berikutnya, pada kondisi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, seorang guru pendidikan jasmani selanjutnya memfasilitasi peserta didik dengan melakukan A. Merancang ulang tujuan pembelajaran, B. Memodifikasi rancangan pembelajaran, C. Memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran, D. Memodifikasi kurikulum pembelajaran, E. Membangun fasilitas pembelajaran. Baik, kita lihat kata kunci yang menunjukkan atau mengarahkan ke jawaban. Jadi di soal permasalahannya adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Ingat, ini kata kuncinya. Nah, tentu seorang pendidik akan mencari solusi tentang sarana prasarana. Nah, apa itu jawabannya? Iya, ya jawaban paling tepat adalah C. Seorang guru harus bisa memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran agar peserta didik dapat belajar ya, khususnya pendidikan jasmani ini. Soal kelima, berbagai manfaat penggunaan ICT dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran, diantaranya tersebut di bawah ini, kecuali A. Meningkatkan kualitas pembelajaran, B. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, C. Membantu memvisualisasikan ide-ide konkret, D. Mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, E. Membantu memvisualisasikan ide-ide siswa. Nah, kita jelaskan sebelum kita jawab, Bapak Ibu. Manfaat ICT dalam rangka mendukung pembelajaran setidaknya ada 6. Jadi ini bisa Bapak Ibu catat. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti A benar ya. Kemudian yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Berarti B juga benar. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Di sini ada jawaban membantu memvisualisasikan ide-ide konkret. Nah, berarti salahnya di sini ya. Harusnya abstrak. Berarti C salah. Karena abstrak dengan konkret itu bertolak belakang. Kemudian yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Oke, berarti D juga benar. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, berarti memvisualisasikan ide-ide siswa di sini, ini yang dimaksudkan ke manfaat yang ketiga tadi ya, berarti ide-ide siswa atau ide-ide siswa yang abstrak. Ini juga benar. Nah, sudah jelas dari pembahasan ini, jawabannya adalah C. ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Hal ini akan nah di sini menunjukkan masih tentang ICT ya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kenapa? Karena sasaran akhir dari peningkatan kompetensi guru dalam berbagai bidang ilmu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi apapun yang dilakukan tetap sasaran akhirnya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan perkembangan peserta didik. Didasarkan pada karakteristik program pendidikan jasmani yaitu A. Development Appropriate Practice, B. Development Appropriate Theoretical, C. Development Appropriate Conceptual, D. Development Appropriate Motorik, E. Development Appropriate Aptitude. Nah, ini tentang teori ya, teori karakteristik
program pendidikan jasmani? Jawabannya adalah A ya Bapak Ibu. Jadi karakteristik pendidikan jasmani itu adalah Development Appropriate Practice atau disingkat dengan DAP. Nah, apa itu DAP? DAP itu adalah perencanaan yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi ini merupakan karakteristik dari program pendidikan jasmani. Soal ke-8, sebagai seorang guru harus mampu menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan sebagai alat komunikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang tercapainya tujuan dalam proses belajar mengajar, baik yang berwujud narasumber, buku teks, majalah, surat kabar, maupun sumber belajar lainnya. Merupakan fungsi guru sebagai A. Administrator, B. Pengelola kelas, C. Evaluator, D. Fasilitator, E. Administrator. Jawabannya adalah ya D ya, fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didik, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Nah, jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu yang menunjukkan fungsi guru sebagai fasilitator itu ya terkait dengan fasilitas yang diberikan ya. Di sini ada narasumber, buku, majalah, surat kabar maupun sumber belajar lainnya ya yang disiapkan oleh guru. Nah, ini menunjukkan fungsi sebagai fasilitator. Ilustrasi pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad ke-21 ditandai dengan A. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. B. Keterampilan motorik yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. C. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. D. Peningkatan game online dalam pembelajaran. E. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal ini tentang pembelajaran abad ke-21 dalam penggunaan media dan teknologi. Nah, jawabannya adalah ya A. Nah, kenapa A? Salah satu ciri utama dari abad ke-21 itu tentang penggunaan media dan teknologi adalah meningkatnya penggunaan media sosial. Ingat ya Bapak Ibu, seperti yang kita rasakan sekarang ini, media sosial itu sangat banyak sekali penggunaannya ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran ada interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik. Siswa dan guru memiliki akses kepada teknologi digital dan internet. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan sumber digital. Untuk membantu siswa adalah bagian dari A. Tujuan media, B. Pemanfaatan teknologi, C. Konsep media, D. Pembelajaran TIK, E. Aplikasi pembelajaran. Nah, jawabannya adalah ya, pemanfaatan teknologi. Nah, ini bisa kita lihat dari kata kuncinya yaitu akses kepada teknologi. Nah, jadi ada kata-kata teknologi, akses kepada teknologi. Ya, akses kepada teknologi ini menunjukkan pada pemanfaatan teknologi. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya adalah prinsip perkembangan dengan A. Peran kematangan dan belajar, B. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan, C. Pola perkembangan yang dapat diramalkan, D. Perbedaan individu, E. Perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Nah, prinsip perkembangan ada 9 menurut Harlock ya, Bapak Ibu. Nah, jawaban untuk soal ini adalah B. Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan. Nah, dari mana bisa kita lihat ini ya?
Sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan ini terjadi pada tahun-tahun prasekolah, di mana perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Ya. Jadi ini merupakan prinsip perkembangan yang pertama, ya, yaitu sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan. Nah, kemudian prinsip yang lain dapat kita jelaskan. Peran kematangan dan belajar ini terkait latihan dan usaha. Kemudian pola perkembangan yang dapat diramalkan ini terkait dengan perkembangan fisik dan motorik yang sudah dapat diramalkan, ya, karena setiap anak itu hampir sama perkembangan fisik dan motoriknya. Kemudian perbedaan individu ini terkait bahwasanya setiap individu itu berbeda walaupun anak itu kembar sekalipun. Dan yang kelima atau E, perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Nah, ini artinya berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Prinsip ini menyatakan bahwasanya perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Ini juga dapat diramalkan. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Salah satu contoh bentuk aktivitas yang dapat diterapkan untuk implementasi tujuan tersebut adalah, nah, di sini ada kata kuncinya, Pak Ibu, ini ya, menguasai keterampilan gerak, kemudian mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. Berarti ketika anak menguasai keterampilan gerak, jadi dia bisa melakukan aktivitas jasmani yang lain. Berarti ada keterkaitan dengan kegiatan yang lain. Kita lihat yang A, sebagai anggota tim sepak bola memberikan kontribusi strategi permainan jika diinstruksikan. Ini masih satu kegiatan. B, melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan. Ini juga masih satu panahan, ya. C, sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif, menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan kasti. Oke, jawabannya adalah C ini, ya, Ibu. Jadi ada ketika seorang anak merupakan anggota tim futsal, dia berpartisipasi aktif, nanti akan berdampak atau mendorong partisipasinya dalam kegiatan permainan kasti, ya, itu maksudnya. D, melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati guru. Ini juga satu kegiatan saja. E, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler bela diri pencak silat. Ini juga masih satu keterampilan gerak dasar. Pada prinsipnya, di dalam melakukan pengembangan bentuk latihan kebugaran jasmani yang akan digunakan pada pembelajaran penjas, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kecuali A, tidak menghilangkan tujuan pembelajaran dan memuat prinsip latihan komponen kebugaran. B, intensitas tetap mengacu pada 60-80% denyut nadi maksimal sesuai umur. C, susunan menarik dan sesuai karakteristik siswa. D, risiko cedera yang minimum, tata cara pelaksanaan mudah dipahami dan dapat dilakukan siswa. E, intensitas sesekali boleh lebih 80% denyut nadi maksimal sesuai umur. Nah, latihan kebugaran jasmani pada pelajaran penjas harus perhatikan beberapa hal. Ini kita jelaskan dulu, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak menghilangkan tujuan pembelajaran. Berarti pilihan jawaban A benar, ya. Kemudian yang kedua, memuat prinsip latihan komponen kebugaran. Dan sekitar ada 3, intensitas tetap mengacu pada 60-80%. Berarti pilihan jawaban B juga benar. Yang keempat, susunan menarik dan sesuai karakteristik siswa. C juga benar. 5, tata cara pelaksanaan mudah dipahami dan dilakukan oleh siswa. D juga benar, berarti yang bukannya tentu E, ya.
Oke, ini jawabannya. Ini juga berbeda dengan pilihan jawaban B. Jadi kalau B sudah benar, maka E pasti salah ya. Kemudian sebagai tambahannya ada yang keenam, risiko cedera yang minimum, dan yang ketujuh, efektif dan efisien. Dalam pembelajaran teknik berlari, seorang guru dapat melakukan dengan memperkenalkan poin-poin kunci keterampilan yang berkaitan dengan fase-fase atau unsur-unsur dalam lomba lari, terutama lari sprint. Poin kunci sebagai fase teknik lari tersebut adalah, untuk teknik lari sprint ada poin kuncinya ya, yaitu yang pertama reaksi, yang kedua akselerasi, yang ketiga kecepatan maksimum, dan pemeliharaan kecepatan. Oke, maka jawaban untuk soal ini adalah ya A. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Dilihat dari karakteristik seni bela diri pencaksilat mengandung aspek mental, spiritual, seni budaya, bela diri, dan olahraga. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang merupakan karakter pada aspek A. mental spiritual, B. seni budaya, C. bela diri, D. olahraga, E. mental spiritual dan seni budaya. Nah, jadi sini sudah dijelaskan bahwasanya ada 4 aspek utama dalam pencaksilat ya, yaitu mental spiritual, yaitu terkait kepribadian dan karakter mulia seseorang. Nah, yang kedua seni budaya, ini terkait budaya dan permainan seni itu sendiri. Yang ketiga bela diri, ini terkait teknis bela diri pencaksilat. Yang keempat adalah olahraga, itu terkait aspek fisik dalam pencaksilat. Nah, di sini disebutkan membangun dan mengembangkan kepribadian. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya itu adalah aspek mental spiritual. 4 tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan Buchers adalah sebagai berikut. Ya, tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Bucher. Iya, sesuai teorinya, tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan oleh Buchers itu adalah yang pertama pengembangan fisik, yang kedua motorik, yang ketiga pengembangan mental, dan yang keempat pengembangan sosial. Ya, sehingga jawaban untuk nomor 16 ini adalah A. Ingat ya Bapak Ibu, fisik, motorik, mental, dan sosial. Hasil riset terakhir menyatakan Teaching Game for Understanding atau singkat TGFU adalah model belajar yang cocok diterapkan dalam materi yang tergolong permainan dan olahraga di sekolah. Hal ini dikarenakan kecuali. Oke, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, pilihan jawaban A, penggunaan taktik-taktik kewaspadaan, B, fokus pada pengembangan kemampuan permainan, C, mudah diimplementasikan oleh guru, D, melibatkan unsur teknik, taktik, dan fisik, E, sesuai dengan realita gerakan dalam olahraga permainan. Nah, jawabannya adalah ya C ini ya, Bapak Ibu. Mudah diimplementasikan oleh guru. Nah, kenapa salah? Karena TGFU ini merupakan model yang sedikit rumit ya, karena di sini menggabungkan unsur teknik. Jadi dia benar ya, unsur teknik, taktik, dan fisik. Kemudian juga terkait dengan realita gerakan olahraga permainan. Jadi seharusnya pendekatan TGFU ini agak sulit diimplementasikan oleh guru, tapi bisa ya Bapak Ibu. Yang tidak termasuk pada keterampilan dasar dalam permainan sepak bola adalah A. Passing, dribbling, dan shooting, B. Dribbling, heading, dan passing, C. Heading, shooting, dan dribbling, D. Shooting, dribbling, dan passing, E. Shooting, dribbling, dan marking. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Jadi keterampilan atau teknik dasar permainan sepak bola ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama dribbling atau menggiring, kemudian yang kedua shooting atau menembak bola ke arah gawang lawan, ketiga passing,
atau mengumpan bola, yang keempat receiving atau menerima bola, dan yang kelima adalah heading atau menyundul bola. Jadi jawaban untuk soal ini yang tidak termasuk keterampilan dasar pada sepak bola adalah E ya, karena di sini ada marking. Jadi marking bukan keterampilan dasar. Mengapa olahraga renang salah satu olahraga yang sangat mendukung untuk pertumbuhan tinggi badan pada masa pertumbuhan dan perkembangan? A. Karena pada saat berenang semua anggota tubuh melakukan pergerakan. B. Karena ada daya dorong tubuh ke atas oleh air. C. Karena dalam berenang menimbulkan kesenangan sehingga baik untuk psikis peserta didik. D. Karena bidang horizontal lebih dominan sehingga lebih memberikan keleluasaan tulang untuk tumbuh. E. Karena aman dari cedera. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang benar. Nah, di sini yang paling tepatnya adalah D. Ya. Nah, kata kuncinya di sini karena bidang horizontal lebih dominan ya, sehingga lebih memberikan keleluasaan tulang untuk tumbuh. Jadi kata kuncinya ada keleluasaan tulang untuk tumbuh. Soal nomor 20, urutan penyelamatan pertama dan terakhir dalam kecelakaan renang adalah A. Shoot and signal dan swim with an aid. B. Reach dan row with an aid. C. Throw dan reach. D. Row dan swim with an aid. E. Reach dan swim with an aid. Bisa kita jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwasanya urutan penyelamatan dalam kecelakaan renang itu ada 6 ya. Nah, di sini yang diminta adalah urutan pertama dan terakhir. Dan urutannya yang pertama adalah shoot and signal, berteriak dan atau memberikan tanda. Itu yang pertama, shoot and signal. Nah, di sini jawaban yang ada shoot and signal hanya A. Berarti sudah jelas ya jawabannya A. Oke, kita lihat urutan selanjutnya. Yang kedua reach. Nah, berarti reach urutan kedua atau menjangkau. 3 throw, melempar tali. Keempat wade atau menyeberang. Yang kelima row, menggunakan kano atau perahu. Yang keenam atau yang terakhir, ini kita cocokkan, yaitu swim with an aid, berenang dengan bantuan. Itu cocok ya. Nah, sehingga jawabannya adalah A. Nah, demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal tes PPG untuk mata pelajaran PJOK atau Penjas ya, atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Semoga pembahasan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi persiapan tes PPG. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.